Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah tentang kemarin sebelumnya kalian sudah tentang permasalahan sudut keliling dan sudut pusat. Nah, di sini sudut pusatnya kita pakai untuk permasalahan sudut dalam dan sudut luar lingkaran ya. Di sini sudah ada rumusnya masing-masing, gampang aja. Di sini udah ada rumusnya, sudut dalam lingkaran itu SP1 ditambah SP2 dibagi 2, dan sudut luar lingkaran SP1 dikurang SP2 dibagi 2 ya. Jadi rumusnya sama-sama dibagi 2, bedanya kalau dalam ditambah, kalau luar dikurang. Ini sama seperti garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran dalam jari-jarinya ditambah, garis singgung lingkaran luar jari-jarinya dikurang. Jadi sama. Jadi maka dari itu di sini kalau ke dalam ditambah, kalau keluar dikurang. Nah, di sini ya sudut pusatnya itu pengertiannya yang kemarin buat mengulang aja. Jadi kita langsung aja di sini untuk mencari nilainya. Bagaimana cara mencari nilai dalam sudut dalam lingkaran ini? Sudut dalam lingkaran itu maksudnya adalah ada sudut di dalam lingkaran ya. Tapi dia bukan di tengah, bukan di setengah ini, tapi yang di sini nih patokannya. Oke. Sudut dalam lingkaran ini adalah sudut yang menghadapnya ke arah yang sama ya, dari yang diketahui. Jadi yang diketahui itu apa? Jadi nanti kita lihat menghadapnya ke arah yang mana. Baik, kita langsung aja. Di sini kita baca dulu soalnya. Jika sudut BOC 120 derajat dan sudut DOE 50 derajat, berapa besar sudut pertama sudut BAC, kedua sudut BAD, sudut ketiga sudut DAE, yang keempat sudut ACAE ya. Sini maunya A semua tengah ya. Kita yang pertama dulu sudut BAC. BAC dari B ke A ke C. Oke, kita cari tahu dulu ini BOC dan DOE-nya. Ini kita cari dulu menghadapnya. Ya, di sini dalam sudut dalam lingkaran kalian perlu yang dilihat adalah cara menghadapnya. Kalau sudut dalam lingkaran ini mengikuti menghadap yang diketahui. Kalau dia menghadap ke kanan dan ke kiri, berarti sudut dalam lingkarannya yang menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya sudut yang diketahui yang di sini adalah sudut yang ke bawah atau yang ke atas, berarti sudut dalam lingkarannya yang ke atas atau yang ke bawah ya. Nanti kita akan ketemu ke depannya. Nah, di sini kalau dalam soal ini kita lihat di BOC dari B ke O ke C. Ini kan menghadapnya ke kanan ya. Menghadapnya ke kanan berarti di sini sudut BOC ke kanan. Nih saya arahin ke arah kanan, panah kanan. Sudut DOE D ke O ke E menghadap ke kiri, Nah, berarti sudut dalam lingkarannya di dalam soal nomor 1 ini cari yang menghadap ke kanan atau ke arah kiri begitu. Terus yang tidak menghadap kanan ke arah kiri gimana? Yang tidak menghadap kanan dan menghadap kiri pakai rumus pelurus. Pelajaran kelas 1 semester 2. Yang kalau misalnya masih lupa, kalian bisa lihat di materi di YouTube sini ada. Nah, di sini kita cari tahu dulu, berarti di sini karena yang diketahui, karena yang jika di sini menghadap ke kanan dan ke kiri, maka dari itu di sini kita cari tahu dulu menghadapnya ya. Kita cari dulu yang menghadapnya. BAC dulu, BAC dari B ke A ke C, dari B ke A ke C, menghadap kemana nih? BAC menghadap ke kanan. Karena menghadap ke kanan berarti gimana? Karena menghadap ke kanan dan di sini ada yang diketahui ke kanan, berarti dia namanya SDL atau sudut dalam lingkaran. Berarti gimana cara mencarinya? Berarti cara mencarinya tinggal tadi ya, sudut pusat pertama ditambah sudut pusat kedua dibagi 2. Sudut pusatnya berapa? Ini yang disoal. Angkanya berapa ya? 120 ditambah 50 dibagi 2. 120 tambah 50 170 dibagi 2 jadinya 85 ya. 85 derajat. Berarti sudut BAC besarnya 85 ya, gampang gitu doang ya. Jadi makanya lihat apa yang diketahui, ini poinnya. Nanti kalau misalnya ada yang menghadap ke bawah atau ke atas, berarti sudut dalam lingkarannya ke atas atau ke bawah. Ini hanya sebagai contoh saja.
Dan saya hanya membuat satu contoh ya supaya mempercepat materi. Selanjutnya BAD. BAD dari B ke A ke D. Kita lihat dulu. BAD. Kita lihat di sini gambarnya. Ya, jangan kabur dari gambar. BAD dari B ke A ke D. Ini menghadap ke bawah. Nah, gimana kalau menghadap ke bawah? Karena menghadap ke bawah, sedangkan di sini harusnya yang SDL itu kanan atau ke kiri. Nah, maka dari itu dia bukan SDL. Berarti gimana kalau bukan SDL? Kamu pakai rumus pelurus, yaitu gimana? 180 dikurangi SDL. Ya. Jadi kita terusin ya di nomor 2, di sini kita jawab di bawah. Ya, nomor 2. Ya, karena bukan SDL, berarti 180 dikurang SDL. Berarti gimana? 180 dikurang 8. Tadi kan SDL-nya udah ketahuan. SDL-nya kan udah ketahuan 85. Berarti di sini nomor 2 jawabannya 180 dikurang 85. Jawabannya jadi 95 derajat. Oke? Ya, jadi kalau misalnya dia arahnya berbeda dengan yang diketahui, nyarinya 180 dikurangi sudut SDL. Kalau SDL-nya belum ketahuan gimana? Kalau SDL-nya belum ketahuan, cari dulu SDL-nya, berarti begitu. Oke? Lanjut, DAE. DAE menghadap ke kiri. Berarti gimana ke kiri? Berarti SDL. Tadi kita udah ngitung ya, 85 derajat supaya lebih cepat. CAE, CAE, CAE menghadap ke atas. Berarti bukan. Kalau bukan berarti 95 derajat. Oke? Itu masalah SDL. Jadi kalian perlu melihat di sini. Menghadapnya ke arah yang mana yang diketahui. Oke? Itu yang SDL. Nah, kalau yang SLL, kalau yang sudut luar lingkaran itu berbeda. Kalian nggak usah lagi ngelihat mana-mana arahnya. Jadi langsung aja. Karena kalau sudut luar lingkaran ditanyain cuma satu. Nah, di sini diketahui jika sudut BOC adalah 100 dan sudut DOE adalah 30, berapa sudut BAC? Jadi gampang aja ya. Jadi langsung aja di sini kita kita ikuti rumusnya. Kita jawab di sini. Berarti di sini tinggal sudut luar lingkaran. Tadi rumusnya adalah SP1 dikurang SP2 dibagi 2 ya. Jadi bedanya jelas. Sudut dalam lingkaran ditambah, sudut luar lingkaran dikurang. Jadi di sini SP1 sudut pusat yang pertama 100, sudut pusat yang kedua 30 dibagi 2. 100 dikurang 30 70 dibagi 2 jadi 35. Sehingga maka dari itu jawabannya semuanya 35 derajat ya. Jadi itu aja untuk permasalahan sudut dalam lingkaran ini. Nanti untuk soal nanti saya akan kirim lewat gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.